Di sebuah acara bergengsi dunia yang diadakan di Amerika Serikat, cerita berfokus pada Tony Stark, seorang pemilik perusahaan senjata terbesar yang dikenal sebagai seorang visioner sekaligus patriot. Setelah ayahnya Howard Stark meninggal dunia, perusahaan tersebut sementara dipimpin oleh sahabat Tony, yaitu Obadiah Stane. Namun saat Tony dewasa dan kembali ke rumah, ia mengambil alih kepemimpinan Stark Industries dan menjadikannya perusahaan yang besar dan sukses. Karena ketidakhadiran Tony, Obadiah terpaksa maju menggantikannya. Sementara itu, Tony yang sedang asik berjudi di kasino, membuat sahabatnya Kolonel James Rhodes harus datang menyusul dan menyerahkan piala kemenangannya. Keesokan harinya, kita akan dibawa ke rumah mewah futuristik Tony yang terletak di pantai Pangandaran. Selain dikenal sebagai pembuat senjata, Tony juga memiliki hobi mengutak-atik mesin kendaraan. Dalam setiap aktivitasnya, ia dibantu oleh Jarvis, yaitu asisten robot berbasis kecerdasan buatan yang mempermudah segala pekerjaannya. Di rumah itu ada juga Pepper Potts, asisten pribadi Tony yang bertugas mengelola rumah dan segala keperluan Tony, dari hal besar hingga hal sekecil apapun. Hari itu, Tony dijadwalkan untuk bertemu dengan pihak militer guna mendemonstrasikan senjata baru ciptaannya. Namun Tony sengaja mengulur waktu hingga 3 jam, yang membuat Rhodey kesal karena harus menunggu. Ternyata, ini bukan pertama kalinya Tony bersikap demikian. Sebagai orang kaya dan jenius, Tony seringkali bersikap seenaknya, yang membuat Rhodey geram. Di dalam pesawat, Rhodey masih kesal dengan sikap Tony yang tidak disiplin, meskipun Tony mencoba meredakan ketegangan dengan menawarkan minuman haram kepadanya. Namun Rhodey tetap saja enggan memaafkan Tony, hingga akhirnya. Setibanya di sebuah gurun yang jauh dari Amerika, Tony memulai demonstrasi senjata terbarunya di hadapan para petinggi militer. Senjata ini ia beri nama rudal Jericho, yang sekali tembak dapat memberikan dampak setara dengan puluhan rudal biasa. Alih-alih kembali ke pangkalan dengan pesawat, Tony malah memilih ikut bersama pasukan naik kendaraan militer. Selama perjalanan, ia bercanda dan bahkan berfoto bersama para tentara. Namun, tiba-tiba rombongan Tony diserang oleh kelompok ekstremis yang menggunakan senjata buatan Tony. Akibatnya, Tony terluka parah di bagian dadanya karena serpihan rudal yang mengenai tubuhnya. Tony pun diculik dan dibawa ke sebuah gua yang dikuasai oleh kelompok ekstremis yang menamai diri mereka sebagai pasukan 10 cincin. Di dalam gua, Tony dipasangkan sebuah aki yang tersambung ke dadanya yang berfungsi sebagai magnet elektromagnetik untuk mencegah serpihan rudal menyebar ke jantungnya. Di sana, Tony bertemu dengan seorang dokter bernama Yinsen yang menjadi teman sekaligus asisten sementara. Ternyata, kelompok 10 cincin ini memaksa Tony untuk membuatkan rudal Jericho bagi mereka. Awalnya Tony menolak, namun ia sadar bahwa jika tidak menurut, ia akan dibunuh. Dengan semangat yang diberikan oleh Yinsen untuk terus bertahan hidup, Tony pun mulai merencanakan sesuatu. Alih-alih membuat rudal, Tony malah menciptakan sebuah reaktor busur mini yang akan menggantikan aki di dadanya dan menjadi penopang hidupnya. Dengan ini, Tony memiliki rencana untuk melarikan diri. Ia lalu merancang baju zirah pertama yang ia buat sendiri dan mulai bekerja keras siang malam dengan memanfaatkan barang-barang yang tersedia di gua. Beberapa hari berlalu, mereka mulai curiga bahwa Tony tidak sedang membuat rudal Jericho sesuai perintah kelompok 10 cincin. Raza, seorang pemimpin kelompok tersebut pun datang untuk memeriksa dan memaksa mereka agar segera menyelesaikan proyek rudal yang diminta. Setelah kejadian itu, mereka pun menyadari bahwa waktu semakin sempit. Yinsen dan Tony pun mempercepat pembuatan baju zirahnya. Keesokan harinya, Mang Raza yang memantau melalui kamera CCTV menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera mengirim 2 anak buahnya untuk memeriksa keadaan Tony yang masih belum selesai mengaktifkan program baju zirahnya. Namun berkat peledak yang terpasang pada pintu, 2 anak buah Raza pun langsung tewas seketika.
Meskipun begitu, hal itu belum cukup memberi waktu bagi Tony untuk menyelesaikan programnya. Yinsen yang tahu keadaan sedang darurat, terpaksa mengulur waktu dengan menyerang mereka sendirian. Dengan baju zirah yang sudah siap, Tony pun mulai membabi buta menyerang para penjahat. Beberapa dari mereka memilih kabur, sementara yang lain berusaha menutup pintu keluar. Setelah berhasil menumbangkan Raza, Tony segera menghampiri Yinsen yang tengah sekarat. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Yinsen memberi pesan penting kepada Tony untuk jangan meninggalkan sholat dan berhenti nonton film biru. Dengan penuh emosi, Tony menggunakan penyembur api di baju zirahnya untuk menghancurkan markas kelompok 10 cincin. Saat komponen baju zirahnya mulai rusak, Tony pun segera mengaktifkan tenaga pendorong untuk melarikan diri dari lokasi tersebut. Setelah mendarat di gurun pasir dan berjalan kaki selama 2 jam, Tony akhirnya dievakuasi oleh Rhodes dan pihak militer. Setibanya di Amerika Serikat, bukannya pergi ke rumah sakit, Tony malah mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa ia memutuskan untuk menutup pabrik senjatanya. Ia merasa pabrik tersebut lebih banyak membawa mudarat daripada manfaatnya. Keputusan ini tentu saja mendapat kecaman dari Obadiah, yang tidak ingin kehilangan pekerjaan dan statusnya. Namun, Tony sudah punya rencana lain untuk menyelamatkan perusahaannya. Ia berencana untuk mengembangkan proyek lama, yaitu reaktor busur berukuran besar yang merupakan sumber energi bersih, seperti yang ada pada dadanya. Beberapa waktu setelah pernyataannya di konferensi pers, yang membuat saham perusahaannya merosot drastis. Kini Tony sudah membuat reaktor busur mini baru untuk menggantikan versi lama yang ia buat di gua. Ia meminta Pepper untuk membantu menukarnya dengan yang baru, meski hal itu membuat Pepper agak deg-degan. Karena Tony dikenal tidak suka dengan barang-barang lama, ia pun menyuruh Pepper untuk membuang busur lama dan menghancurkannya. Sementara itu, di gurun pasir, Raza ternyata masih hidup dan berhasil menemukan puing-puing armor Tony. Raza membawa armor tersebut ke markas barunya untuk diteliti lebih lanjut, entah dengan tujuan apa. Kembali ke Tony, ia sedang mengerjakan proyek baru bernama Mark II. Kali ini, ia berencana untuk mengembangkan baju zirahnya yang ia buat di gua, dengan bantuan Jarvis dan peralatan yang lebih canggih. Tidak sulit bagi Tony untuk menciptakan baju besi yang lebih baik dan mutakhir. Hal pertama yang ia buat adalah sepatu jet, yang memungkinkan dia untuk terbang dengan bantuan repulsor sebagai tenaga pendorong. Untuk pertama kalinya, Tony mencoba uji coba di garasi rumahnya, dan inilah hasilnya. Selanjutnya, Tony mulai mengerjakan bagian tangan dari baju zirahnya, lengkap dengan repulsor sejenis bola cahaya yang bisa memancarkan sinar laser. Karena masih dalam tahap uji coba, Tony sering membuat kesalahan yang cukup fatal hingga membuat dirinya terpental. Di uji coba kedua, Tony mencoba terbang menggunakan sepatu jet sebagai pendorong, dan tangan untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Dan ya, inilah hasilnya. Alhamdulillah, akhirnya Tony berhasil terbang, meski masih dalam tahap awal. Setelah itu, Tony langsung melanjutkan untuk membuat baju zirah besi luarnya, dibantu dengan Jarvis sebagai asisten pribadinya. Jarvis, you there? Achios Office. Gage heads up. Untuk pertama kalinya, Tony terbang tanpa pesawat konvensional, di mana dia berusaha mengalahkan rekor ketinggian pesawat terbang dengan naik terus ke atas. Namun, saat mendekati atmosfer bumi, baju zirahnya terlapisi es yang membuat sistem Jarvis mati. Ketika Tony hampir jatuh bebas, ia berhasil memecahkan lapisan es tersebut tepat waktu dan... Kill power. Setibanya di rumah, Tony menerima paket dari Pepper yang berisi reaktor busur mini lama miliknya yang disertai tulisan, bukti bahwa Tony masih punya hati, yang hal itu membuat Tony tersenyum. Karena Tony selalu belajar dari pengalaman dan tidak ingin mengulang kesalahan yang sama.
Ia pun mengganti baju zirahnya dengan campuran logam emas dan titanium yang lebih ringan dan tahan terhadap peluru serta tekanan udara tinggi. Suatu malam, Tony menghadiri acara karpet merah yang dihadiri oleh orang-orang kaya dan terkenal. Di sana, ia bertemu dengan pembuat karakter Iron Man, yaitu Stan Lee, serta agen Coulson dari divisi logistik pemerintah yang ingin mengatur pertemuan dengan Tony. Namun, karena saat ini Tony sedang sibuk, dia hanya bisa menjadwalkan pertemuan pada hari Sabtu di pabrik senjata miliknya. Tak lama kemudian, seorang jurnalis datang menunjukkan foto-foto senjata buatannya yang digunakan untuk kejahatan kemanusiaan. Ternyata, tanpa sepengetahuan Tony, Obadiah dan Dewan Perusahaan sudah menjual senjata kepada kelompok-kelompok jahat, termasuk kelompok Ten Rings. Hal ini menyebabkan penderitaan bagi banyak orang, terutama wanita dan anak-anak yang menjadi korban. Merasa terguncang karena melihat banyak korban, Tony memodifikasi repulsor di tangannya sehingga bisa digunakan sebagai senjata. Setelah Jarvis selesai memperbaharui baju zirahnya dengan lapisan emas dan titanium, Tony mengenakannya dan langsung bertindak untuk menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sementara itu, di tempat lain, kelompok Ten Rings sedang beraksi dengan kekejamannya, menghancurkan desa-desa dan menangkap para pria kekar untuk dijadikan pasukan mereka. Seorang ayah yang menolak bergabung karena tidak ingin berpisah dengan istri dan anaknya, terpaksa akan dieksekusi mati. Tapi tiba-tiba, akhirnya Tony muncul dengan baju zirah baru yang sudah dilengkapi berbagai teknologi canggih. Dalam situasi yang sangat krusial, saat beberapa penjahat mengancam nyawa korbannya, Tony tidak perlu membidik mereka satu persatu secara manual. Dengan bantuan Jarvis, baju zirahnya secara otomatis menargetkan dan melumpuhkan mereka semua. Namun, ketika Tony sedang terbang kembali ke markas, tiba-tiba ia diserang dengan rudal yang membuatnya jatuh. Para penjahat yang mengira Iron Man bisa dengan mudah dikalahkan, ternyata salah besar. Selain memiliki pelindung anti peluru dan kemampuan terbang, baju zirah Tony dilengkapi persenjataan canggih yang siap menghancurkan apa saja dalam kondisi apapun. Setelah mengalahkan kelompok Ten Rings, Tony menghadapi masalah baru ketika terbang di kawasan udara Amerika. Militer Angkatan Udara menganggapnya sebagai pesawat tanpa awak dan mengirim 2 pesawat jet untuk menghancurkannya. Alangkah terkejutnya ketika Rhodes mengetahui bahwa itu adalah Tony temannya. Namun Rhodes tidak bisa memberitahu teman-temannya, karena situasi yang mustahil dijelaskan. Sehingga dia hanya bisa diam dan melihat Tony yang sedang dikejar-kejar oleh pesawat. Setelah kegaduhan yang sempat terjadi, terpaksa Rhodes pun harus memberikan klarifikasi agar kejadian ini tidak semakin ramai. Obadiah yang menyaksikan berita tersebut ternyata sudah mengetahui tentang kejadian yang sebenarnya. Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui bahwa Obadiah ternyata adalah dalang di balik penculikan Tony beberapa waktu lalu. Rencana jahat Obadiah semakin jelas ketika ia mengadakan pertemuan dengan Raza di markas kelompok Ten Rings. Ternyata Obadiah ingin menguasai pabrik senjata Stark Industries, namun setelah mendengar tentang baju zirah Tony yang dibuat di dalam gua, ia tertarik untuk menciptakan baju zirah serupa. Dengan mengambil contoh dari baju zirah Mark I yang sudah dikumpulkan oleh Raza, Obadiah mulai beraksi. Dalam sebuah momen, ia mulai menunjukkan watak aslinya. Obadiah dengan liciknya melumpuhkan Raza menggunakan alat ciptaan Tony yang sempat ditolak oleh pemerintah. Setelah itu, ia membantai semua pasukan Raza dan membawa baju zirah itu bersamanya. Kembali ke Tony yang sedang bekerja di perusahaannya, ia meminta bantuan Pepper untuk mengambil data terbaru yang bisa membuktikan kecurigaannya terhadap Obadiah. Ketika Pepper membuka folder rahasia milik Obadiah, dia menemukan sebuah rekaman video yang mengungkapkan bahwa Obadiah adalah dalang di balik penculikan Tony. Dengan penemuan ini, Pepper pun sadar bahwa orang yang selama ini ia percayai ternyata memiliki rencana jahat.
Sadar bahwa waktu semakin sempit, dan Tony sudah mengetahui kejahatannya. Obadiah pun mendesak para ilmuwan pribadinya untuk segera menyelesaikan pembuatan reaktor busur mini yang akan dipasang pada baju zirahnya, persis seperti yang ada di dada Tony. Namun, karena mereka tidak sejenius Tony Stark, mereka kesulitan untuk membuat tiruannya. Dalam keputusasaannya, Obadiah nekat mengambil paksa reaktor busur mini dari dada Tony untuk melengkapi baju zirah versi miliknya sendiri. Obadiah yakin bahwa dengan reaktor tersebut, ia bisa menciptakan senjata generasi terbaru yang akan mengubah dunia. Sementara itu, Tony yang sudah kehilangan reaktor busur mini berusaha untuk menggunakan reaktor lama miliknya. Alhamdulillahnya, Pepper tidak jadi membuang reaktor tersebut. Tony merangkak menuju garasinya untuk mengambilnya. Tidak lama kemudian, Rhodes tiba di sana setelah mendengar kabar dari Pepper tentang pengkhianatan Obadiah. Setelah Tony pulih, ia segera bergegas untuk menyelamatkan Pepper, dan Rhodes mengatakan, Next time, baby. Obadiah yang telah sampai di pabrik langsung memasang reaktor busur mini ke dalam baju zirahnya, menciptakan Ironmonger. Pepper dan agen Coulson yang telah sampai di sana berusaha menangkap Obadiah atas semua perbuatannya. Tapi tiba-tiba, dan ya, Ironmonger pun langsung mengamuk dan menyerang mereka. Alhamdulillahnya Pepper berhasil kabur, tapi tidak dengan agen Coulson dan anak buahnya yang habis terbantai. Tidak berselang lama, Tony datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Pepper dengan menghantam Obadiah dan membuatnya terjatuh ke tengah jalan. Mereka berdua terlibat dalam pertarungan yang cukup membahayakan pengendara jalan di sekitar mereka. Tidak ingin ada korban jiwa yang tidak bersalah, Tony terbang tinggi ke langit setelah mengetahui bahwa baju zirah Obadiah tidak dilengkapi dengan pencegah lapisan es. Tony memanfaatkan kelemahan itu untuk mengalahkan Obadiah. Setibanya di atas gedung pabrik reaktor, Tony melepas satu sarung tangannya, mengira pertarungan sudah selesai. Tapi ternyata, saat sedang sembunyi, Tony menghubungi Pepper dan memberitahunya untuk meledakkan reaktor busur raksasa miliknya. Entah apa yang direncanakan, Tony pun naik ke punggung Ironmonger dan mencabut kabel kamera visual, sehingga Obadiah terpaksa membuka pelindung baju zirahnya. Di atas reaktor, Tony harus melindungi dirinya dari tembakan yang dilepaskan Obadiah. Ia meminta Pepper untuk segera menekan tombol penghancur reaktor sebelum Obadiah berhasil mengambilnya. Akhirnya Obadiah kesetrum dan jatuh tepat ke dalam reaktor, yang meledak hebat. Sementara itu, Tony berhasil selamat, ditandai dengan reaktor busur mini yang masih menyala di dadanya. Keesokan harinya, Tony terlihat sedang didandani oleh Pepper untuk menghadiri jumpa pers, di mana ia harus menjelaskan tentang sosok manusia besi atau Iron Man yang bukan dirinya. Namun, seperti yang kita tahu, Tony selalu memilih jalannya sendiri dan tidak suka diatur-atur oleh orang lain, sehingga dia menyatakan, I am Iron Man. Setibanya di rumah, Tony sudah ditunggu oleh seorang pria botak yang mengungkapkan bahwa ia terlalu percaya diri jika mengira dirinya adalah satu-satunya superhero di dunia ini. Sosok yang menemui Tony ternyata adalah Nick Fury, seorang direktur dari sebuah badan penegak hukum khusus bernama S.H.I.E.L.D., yang sedang mengerjakan sebuah proyek besar bernama The Avengers. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Oke guys, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Semoga menghibur, semoga kalian suka. Jangan lupa like dan subscribe. See you to the next video.